bagian kalau yang tadi ada pusat ada tepi, sedangkan yang pusat sendiri kan tadi ada otak sama ada yang medula spinalis. Nah, kalau di otak itu berdasarkan embriologinya itu ada yang telencephalon, diencephalon, mesencephalon, dan rhomboencephalon. Sedangkan medula spinalis itu nanti dibagi dua menjadi substansia alba dan grisia. Nanti untuk jelasnya lihat gambar aja ya. Nah, ini tadi kalau secara gambar, jadi otak itu ada dari cerebrum atau yang kita biasa sebagai uh, orang bilang itu otaknya gitu. Kalau yang cerebellum itu otak kecil ya. Nah, kalau batang otak atau brainstem itu yang ini ya. Dari sini kursor saya kelihatan nggak? Lihat ya kursornya. Terlihat, Dokter. Oh ya, ya, ya. Ini batang otak itu dari sini sampai sini. Nah, nanti dari batang otak ini akan sampai diteruskan spinal cord atau medula spinalis yang ini nanti berjalan di uh, sentral dari vertebrae ya sampai ke bawah. Nah, spinal cord ini berakhir di lumbal 1 atau lumbal 2 pada orang normal ya. Makanya kalau orang LP itu biasanya letaknya di antara sias ya, sias kanan kiri itu kan perpotongannya di situ itu perkiraan lumbal 3-4. Nah, kalau orang LP itu ngambil cairannya itu nggak boleh sampai kena spinal cord karena bisa komplikasi kayak paralisis dan lain-lain atau trauma dari medula spinalis. Makanya untuk amannya di bawah itu. Jadi antara lumbal 3-4 atau 4-5. Nah, untuk cerebrum sendiri, cerebrum itu dibagi secara garis besar itu ada 4 lobus ya. Ya, yang warna coklat ini lobus frontal. Kalau yang ungu ini lobus uh, parietal, yang di sini lobus temporal dan ini lobus occipital. Setiap lobus pasti akan mempunyai daerah-daerah namanya area Brodmann sendiri-sendiri sehingga akan mempengaruhi fungsinya sendiri-sendiri. Nah, makanya ketika kita anamnesis pasien, kita lihat gejalanya itu apa, mengarah ke gejala gangguan lobus apa. Nah, itu kita bisa menentukan topisnya. Oh, kira-kira gangguannya di sini sebelum kita melihat imagingnya gitu. Jadi kan nggak setiap rumah sakit itu punya imaging. Kalau yang daerah perifer pasti nanti kan kesulitan dalam prasarana. Kan kita semuanya nanti kalau dari dokter nggak semuanya bisa dapat rumah sakit yang full dengan prasarana. Ada yang dapat misalnya kesempatan untuk belajar di rumah sakit yang perifer, nggak ada misalnya fasilitas CT scan apa lain gitu. Jadi kita harus kuatin dari anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Dari situ kita bisa melihat topisnya di mana. Ya. Nah, nanti dari setiap lobus ini untuk anatominya ya itu dibagi menjadi beberapa gyrus ya. Terus yang penting ini juga kalau potongan cerebrum ini kalau dipotong tengah gitu gambarannya seperti ini. Ini bangunan yang penting adalah corpus callosum yang ini ya. Jadi dia itu pembagi istilahnya tengah-tengahnya antara otak kanan dan otak kiri gitu. Nah, kalau yang di sini ini masih masuk dari lobus frontal ya. Nah, terus di sini ada bagian dari lobus parietal, sini occipital dan ini temporal gitu. Nah, di sini ada fornix ya. Ini adalah penting untuk sistem limbik. Jadi sistem limbik itu nanti yang berperan dalam memori ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah lobus frontal tadi ya. Nah, lobus frontal itu fungsi utamanya itu sebenarnya untuk fungsi paling penting itu adalah fungsi eksekutif atau intelektual ya. Jadi kalau orang pemeriksaan kalian nanti kan kemarin udah diajarin pemeriksaan fisik, diajarin juga kan fungsi luhur. Nah, kalau fungsi luhur kan ada 5 komponen ya kemarin ya. Salah satunya adalah fungsi eksekutif. Nah,
yang berperan dalam fungsi eksekutif itu adalah lobus frontal. Cara periksa fungsi eksekutif gimana kemarin pasti udah diajarin gimana cara periksa fungsi eksekutifnya. Nah, kalau ada gangguan fungsi eksekutif, kalian harus berpikir apakah ada gangguan di lobus frontalnya gitu. Jadi fungsi eksekutif itu untuk cara berpikir yang lebih tinggi kayak abstraksi atau nalar. Abstraksi itu kayak misalnya dikasih peribahasa ngerti atau misalnya perbandingan kayak oh bedanya bola sama jeruk apa gitu sama-sama bulat gitu nggak ada dalam motorik kita sehingga ketika di situ ada gangguan maka bisa mengalami gangguan seperti kelemahan motorik ataupun gangguan afasia. Afasianya golongannya yang afasia motorik ya. Nah, di situ juga di lobus frontal itu juga salah satu area Brodmann-nya itu merupakan pusat dari penghidu yaitu lobus 1. Makanya jika di situ terganggu maka bisa mengalami gangguan dalam penghidu. Ya, di pusat pengontrolan gerakan juga di presentaris itu area Brodmann 6 itu area premotorik juga itu eh, ini ya terdapat area asosiasi motorik area premotor itu di Broca 6. Nah, dia itu fungsinya untuk memperhalus gerakan ya. Kalau robust variantal dia lebih ke urusan sensorik ya. Jadi kayak misalnya ada gangguan di situ, bisa aja gangguan adanya afasia sensorik. Nah, terus ada gangguan sensorik kayak misalnya gangguan estereoseptik maupun proprioseptik ya, karena pusatnya dia di parietal, terutama di gyrus posentralis atau gyrus area Brodmann 321. Ya, kalau lobus occipital ini adalah lebih ke visual. Jadinya di sini kan ada area Brodmann 17 ya. Dia itu berakhirnya dari nervus 2 gampangannya gitu. Jadinya ketika ada gangguan di lobus occipital maka akan terjadi gangguan dalam visual gitu. Nah, di situ juga didapatkan adanya Brodmann 18-19 dia asosiasi dari visual primer. Nah, maka akan terganggu, kalau terganggu juga akan mengalami gangguan penglihatan seperti hemianopia homonim. Nah, kalau yang temporal, temporal itu bisa berpengaruh dalam fungsi ingat, fungsi memori ya. Di situ juga ada fungsi dari pendengaran juga berperan dan emosi juga berperan di situ. Jadi kalau ada gangguan dari temporal maka akan terjadi gangguan dalam emosi, pendengaran atau dalam memori. Ya, apa penting untuk kasih penting aja ya nanti yang sering kalian gitu. Nah, ini adalah lobus yang aku tunjuk ini adalah lobus ini dibagi menjadi beberapa area Brodmann ya. Jadi jangan kewalik antara Brodmann dan Broca. Nek Broca itu adalah area Brodmann 4 ya. Kalau Brodmann itu ya nama-nama ini Brodmann 4, Brodmann 6, Brodmann 8 gitu-gitu ya. Nah, kalau Brodmann 4 itu nama lainnya adalah area Broca ya. Nah, kalau dari lobus frontal, kita bahas frontal dulu. Kalau frontal itu yang penting adalah Brodmann 4. Ini adalah area motorik primer ya. Bedain antara motorik primer sama motorik asosiasi. Asosiasi itu artinya pendukung. Jadi istilahnya kayak gampangannya kalau primer itu utamanya, kalau asosiasi itu kayak pendukungnya, kayak yang tambahannya gitu. Nah, kalau yang area 4 ini adalah area motorik primer atau Broca. Area premotorik atau area 6, Brodmann 6 ini merupakan area motorik asosiasi ya. Terus yang penting lagi di lobus frontal adalah
ada area 8. Area 8 ini merupakan area yang berfungsi sebagai gauge palsy. Jadi gauge palsy itu maksudnya apa? Jadi ketika ada gangguan di sini, maka akan terjadi gangguan dari gerakan bola mata. Misalnya kalian pernah dengar kalau selama stase ada pasien difasiasi konjugit gitu, difasiasi konjugit matanya, jadinya matanya condong melirik ke mana, arah kanan apa kiri gitu. Nah, kalian harus pikirkan apakah ada gangguan di Brodmann 8 ya. Ini yang penting ya. Terus yang penting lagi dari area frontal adalah 44 dan 45 ya. Jadi 44 atau oh maaf deh yang tadi, sorry saya salah sebut tadi. Yang area Broca adalah area 4445. Maaf. Kalau yang 4 itu tadi cukup motorik primer ya, motorik primer. Nah, kalau yang 4445, Brodmann 4445 adalah area Broca ya. Dia berfungsi untuk bicara motorik. Jadi kalau ada gangguan di sini, maka akan ada gangguan dalam fungsi bicara motorik. Kalau bicara motorik, mungkin udah bisa bedain ya. Kalau afasia, bedanya afasia motorik sama afasia sensorik. Kalau motorik itu gampangannya dia ngerti yang kamu omongin, tapi dia sulit buat ngomong karena motorik untuk bicaranya terganggu. Kalau sensorik itu dia lancar, fluensi, kelancarannya lancar, cuma dia nggak ngerti, nggak paham, komprehensinya terganggu, ya gitu. Nah, area 4445 ini adalah area Brodmann ya untuk bicara motorik ya. Nanti kalau ada gangguan di 4445 maka disebut sebagai afasia motorik atau afasia Broca ya. Yang kedua adalah fungsi dari lobus parietal. Yang parietal yang penting adalah tadi disebutkan dia fungsinya lebih ke sensorik ya. Area 312 ini merupakan area sensorik primer ya. Nah, area sensorik primer ini fungsinya untuk mengurusi semua sensorik tubuh ya, baik ekteroseptik maupun proprioseptik ya. Ekteroseptik itu maksudnya apa? Ekteroseptik itu maksudnya cuma 3 komponen, nyeri, suhu, raba ya. Selain itu adalah proprioseptik. Proprioseptik itu kayak sensorik posisi, gerak, diskriminasi 2 titik, kayak gitu ya. Nah, terus area asosiasinya apa? Area asosiasi sensorik adalah area 5 dan 7 ya. Area 5 dan 7 adalah area sensorik asosiasi gitu. Nah, terus habis itu osipital, bangunan yang penting adalah lobus di area 17. Ini tadi saya sudah sebutkan bahwa dia merupakan visual primer ya. Sedangkan visual asosiasinya adalah area 18 dan 19. Itu yang penting aja ya. Kemudian lobus temporal itu yang penting adalah area Brodmann 2122. 2122 merupakan area bicara sensorik. Makanya kalau ada gangguan di situ disebut sebagai afasia sensorik atau afasia Wernicke ya. Kalau sering ada dengar Wernicke itu adalah sensoriknya yang terganggu. Jadi dia pemahamannya yang terganggu gitu. Ini adalah beberapa yang penting dalam area Brodmann di lobus di cerebrum ya gitu. Terus kita bahas cerebellum. Tadi kan di susunan saraf pusat itu selain cerebrum ada juga cerebellum. Cerebellum atau kita sebut sebagai otak kecil. Nah, otak kecil itu secara garis besar ini gambarannya ini nih. Kalau dilihat dari potongan ini batang otak. Ini batang otak, ini pons, ini medula oblongata ya. Ini adalah otak kecil ya. Ini kalau dilihat dari depan seperti ini ya gambarannya. Jadi dia ada area anterior, ada posterior ya. Terus selain itu juga dia ada area flocculonodularis lobes ya. Gitu. Nah, secara garis besar dibagi menjadi 3. Nah, kalau ditanya cerebellum itu
dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Ya, satu adalah cerebellum. Ini, cerebellum. Cerebellum dia itu lebih mengurusi untuk nanti kalau ada gangguan, lebih mengurusi untuk kayak kesinergian antara otot antagonis dan antagonis dan anti antagonis ya. Jadinya kayak misalnya dia gangguan di sini, maka ada gangguan misalnya dysdiadokinesia. Jadinya gerakan supinasi pronasi itu terganggu. Terus dysmetri ya. Jadi misalnya untuk pemeriksaan pulse pointing test. Nah, kayak kemarin kan diajarin untuk pemeriksaan koordinasi. Koordinasi itu dia untuk melihat fungsi dari cerebellumnya bagus atau enggak gitu. Nah, kalau cerebellum ini kalau gangguan di sini biasanya ada gangguan dysmetria. Kamu cara periksanya gimana ya dengan melakukan pulse pointing test. Pulse pointing test kan misalnya kan ujung jari pasien harus nempel tuh ke pemeriksa. Nah, kalau nggak bisa nempel itu namanya dysmetria. Kalau dia terlalu depan gini, maka disebut hipermetria. Kalau kurang maka hipometria gitu. Nah, terus yang area kedua adalah spinocerebellum. Spinocerebellum atau kalau sering disebut sebagai area vermis ya. Nah, vermis di sini dia lebih ke untuk urusan-urusan gate ya. Jadi kalau ada gangguan di sini maka akan terjadi gangguan gate seperti gate ataksia kayak gitu. Terus yang ketiga adalah di sini vestibulocerebellum atau sering disebut sebagai flocculonodularis. Nah, jadi jangan bingung ya. Kok istilahnya banyak? Itu cuma beda nama aja. Jadi ada vestibulocerebellum, itu nama lainnya adalah flocculonodularis. Nah, ini tadi ya, kayak tadi archicerebellum, paracerebellum, neocerebellum, ini cuma nama lainnya aja. Nama lain dari cerebrocerebellum, terus spinocerebellum dan si vestibulocerebellum ya. Terus kalau archicerebellum ini tadi adalah nama lain dari vestibulocerebellum atau nama lainnya disebut sebagai flocculonodularis ya. Gitu. Jadi nah sama aja itu cuma beda-beda penyebutan aja gitu. Nah, dia lebih ke fungsi koordinasi keseimbangan. Makanya kalau ada gangguan di situ aku bisa terjadi kayak vertigo, terus ada nystagmus itu bisa muncul ya. Terus yang kedua adalah paleocerebellum. Paleocerebellum tadi yang di spinocerebellum atau disebut sebagai vermis ya. Itu lebih mengurusi gerakan berjalan gait tadi ya. Kalau ada gangguan bisa terjadi misalnya gait ataksia. Kalau neocerebellum itu adalah cerebrocerebellum tadi ya. Dia lebih mengurusi ke koordinasi gerakan tonus sama keseimbangan. Kalau ada gangguan di sini maka akan bisa terjadi kayak tadi dysdiadokinesia, dysmetria seperti itu. Nah, oh ya, ini di cerebellum. Jadi kalau ada gangguan cerebellum, maka dia tidak terjadi kelemahan, tapi terjadi hipotonus ya. Maksudnya kalau misalnya dia kan tidak dilalui oleh jaras piramidalis ya. Nanti di belakang saya jelaskan dari jaras piramidalis atau corticospinalis itu kan lewatnya dari cerebrum, batang otak sampai medula spinalis ya. Nah, dia nggak ngelewatin cerebellum. Makanya kalau ada gangguan di cerebellum, bisa aja pasiennya itu nggak ada kayak hemiparesis atau paraparesia apa-apa gitu enggak, tapi tonusnya bisa turun karena apa? Karena dari bagian cerebellum dia mengurusi tonus ya. Dia mengurusi tonus. Nah, bedanya kalau gangguan di cerebellum dia akan terjadi hipotonus ya. Tapi kalau terjadi gangguan di sistem piramidal maka terjadi hipertonus ya. Jadinya dibedain gitu. Cara meriksanya gimana hipotonus apa-apa? Kemarin harusnya udah diajarin ya untuk pemeriksaan motorik, itu kan salah satunya pemeriksaan tonus ya. Tonus itu bisa jadi pemeriksaan kayak pendular tes seperti itu.
Kemudian kita ke medula spinalis. Jadi medula spinalis itu ada dari cervical, thoracal, lumbal, sakral, dan koksikial. Nah, dari semuanya ini akan keluar saraf-saraf nervi kranialisnya ya. Nah, dari sini semua keluar saraf nervi kranialis. Nah, kalau kalian sering lihat gambar kayak gini, ini maksudnya tuh medula spinalisnya. Spinal cord-nya itu yang apa namanya, yang ini maksudnya. Nah, tadi kan di awal disebutin spinal cord atau medula spinalis itu terdiri dari dua bagian, yaitu substansia alba dan grisea ya. Substansia alba dan grisea. Grisea itu yang di tengah ya, gitu. Nah, ini gambaran dari medula spinalis ya, dari medula spinalis dia cuma sampai ke lumbal 1-2 aja ya. Setelah itu cuma keluar radix-radix saraf yang disebut sebagai cauda equina ya. Cauda equina ini. Jadinya cuma sebagai gini. Kenapa kok seperti itu? Karena pertumbuhan dari medula spinalis sama vertebra, ini vertebra sama medula spinalis itu tidak seimbang. Jadi medula spinalis itu perkembangannya tidak seimbang dengan vertebra. Jadi dia punya batas perkembangan sendiri kalau medula spinalis. Kalau vertebra itu masih berkembang untuk tumbuh, tapi medula spinalisnya udah enggak. Nah, perlu diingat juga kalau setelah 6 bulan, maka medula spinalis itu tidak akan berkembang lagi gitu. Beda kayak vertebra. Makanya kalau kalian melakukan pemeriksaan fungsi primitif gitu, kenapa kok di bayi usia 6 bulan fungsi primitifnya ininya refleks primitifnya masih positif, itu kok normal gitu, karena medula spinalisnya belum berkembang sempurna gitu. Tapi setelah umur itu, jika didapatkan refleks primitif positif, maka disebut abnormal. Tapi kalau masih kurang dari 6 bulan, maka masih bisa disebut sebagai normal ya. Gitu. Ya, ini spinal cord tadi. Spinal cord itu adalah ini ya, tengahnya ini ya. Dia di dalam kanalis spinalis, nanti dia dilindungi oleh banyak lapisan ya, lapisan dari meninges sampai ke ligamen-ligamen. Makanya dia kuat sekali. Terus kemudian ini adalah vertebrae ya, gitu. Ya, kalau secara kita pisahkan, ini adalah medula spinalis, ini adalah substansia alba, dan ini adalah grisea ya. Nah, di sini di apa? Di substansia alba yang di bagian sini ini disebut sebagai kolumna posterior ya. Kolumna posterior yang paling penting adalah dia mengurusi urusan proprioseptik ya. Dia ngurusi proprioseptik yang di sebelah sini ya. Terus yang di sini di anterior, di bagian anterior dia lebih ke area motorik ya. Makanya kalau corticospinalis, jaras corticospinalis dia akan berakhirnya di kolumna anterior medula spinalis ya, gitu. Maksudnya di sini. Nah, kalau yang di lateral, maka di sini nanti akan ada banyak traktus-traktus yang mengurusi keseimbangan dan sensorik ya. Di sini ada keseimbangan dan sensorik ya. Ya ini spinocerebralis, terus nanti naik lagi spinothalamikus ya. Nah, aplikasinya apa? Kalau di bangsal, kalau pernah ketemu pasien tumor medula spinalis, ada kalian pernah dengar nggak tumor idem ya? Maksudnya apa gitu? Kalau tumor edem ini kan medula spinalis. Setelah ini kan dilapisi oleh meninges dari dura mater dan lain-lain ya, gitu. Nah, tumor edem atau extramedular, maka dia kan nanti mendesak ya. Kelemahan yang pertama terjadi, gangguan yang terjadi pasti dari perifer dulu. Nah, perifernya ini ada apa? Di sini ternyata ada tractus spinocerebralis. Maka sebenarnya keseimbangannya yang terganggu dahulu. Ya, di sini. Nah, setelah itu baru sensoriknya. Tapi kebanyakan pasien tidak
tidak terlalu menggubris gangguan keseimbangan. Paling cuma kayak jatuh-jatuh apa, nggak terlalu digubris, tapi yang digubris adalah gangguan sensoriknya. Makanya awalnya datangnya pasti sensorik dulu. Setelah itu baru ke dalam lagi, motoriknya baru kena. Terus ke dalam lagi, di sini adalah pusat dari otonom. Otonom tuh ya, makanya ditanya BAK-nya keluhan enggak gitu. Itu kan salah satu fungsi otonom ya, gitu. Karena kalau otonom itu dia di sini ya. Nanti ada namanya traktus intermedulus lateralis ya di sini. Gitu. Nah, kalau yang idim, intramedular, maka dia langsung di tengah sini, langsung di dalamnya sini. Maka gangguan otonom yang pertama kali terjadi. Ya, gampangannya gitu. Gangguan otonom yang pertama kali terjadi. Terus kita ke nervus cranialis. Nanti kalau ada yang bingung atau mau ditanya, langsung diinstruksi nggak apa-apa ya. Ini adalah nervus cranialis. Udah tahu semua pasti ya, nervus cranialis itu ada cranialis 1 sampai 12. Nah, 1 dia berfungsi sebagai olfactorius ya. Nah, ini adalah bulbus olfactorius ya. Nervus 2 adalah nervus opticus ya. Dia lebih ke mengarah visual. Terus nervus 3, 4, 6 dia berfungsi untuk kayak gerakan bola mata ya. Kemudian nervus 5 itu banyak fungsinya untuk sensorik wajah, untuk gerakan wajah bisa ya. Kemudian untuk refleks kornea itu aferennya juga pertama dihantarkan oleh nervus 5 cabang 1. Efferentnya dihantarkan oleh nervus 7. Ya, kalau refleks kornea. Kemudian nervus 7 ini ke gerakan-gerakan otot dari wajah ya, makanya disuruh kayak alisnya diangkat atau mencucu, meringis seperti itu. Kemudian nervus 8 itu ke vestibulococlearis lebih ke arah pendengaran dan keseimbangan. Nervus 9 glossopharyngeus dia ke sensorik pengecapan bagian sepertiga posterior ya. Kemudian yang nervus vagus dia mengurusi daerah faring, kemudian fungsi dari ke paru juga nanti sama ke jantung. Kemudian nervus 11 accessorius nah, nanti untuk mempengaruhi otot dari trapezius sama sternocleidomastoidus mastoidus ya, sama nervus 12 hipoglossus mengurusi motorik dari lidah dan juga sensorik motorik dari lidah, kemudian kekuatan dari lidah. Ya. Nah, itu tadi adalah sistem saraf pusat ya. Sedangkan sistem neuromuskular ini adalah gabungan yang suatu dari sistem neuro dan muskular. Jadi dari saraf sama otot ya komponennya. Namanya aja neuromuskular. Nah, ada komponen saraf sama otot. Nah, dari sistem yang saraf dia ada dibagi dua yaitu UMN dan LMN ya. UMN sendiri itu nanti masih dibagi menjadi piramidal dan ekstrapiramidal ya. Ini maaf ya. Ini adalah jaras motorik dari UMN dan LMN. Jadi awal mula dari motorik UMN atau kita sebut sebagai jaras piramidalis atau jaras kortikospinalis karena dia dari kortikal atau otak ke berakhir di spinalis atau medula spinalis ya. Makanya disebut jaras kortikospinalis atau jaras piramidalis. Dia berawal dari kortek motor atau tadi kita belajar area motorik primer adalah di area Brodmann 4 ya. Dia berawal dari area Brodmann 4 dari lobus frontalis, dia turun nanti masuk ke kapsula interna. Setelah dari kapsula interna, maka dia akan menuju ke brainstem atau batang otak. Di batang otak itu dia akan mengalami persilangan ya. 2/3-nya akan bersilang di ductus pyramidalis menjadi corticospinalis anterior ya. Kemudian yang sepertiganya tidak bersilangan ya. Nah, kemudian
dia akan turun ke medula spinalis sampai ke kolumna anterior, kornu anterior medula spinalis ya. Di situ ada sel gamma dan alfa yang nanti akan mempengaruhi dari gerakan. Nah, setelah dari kornu anterior, maka dia akan keluar dari medula spinalis. Ya, jadi yang disebut UMN tadi adalah dari motor neurok sampai turun ke kornu anterior. Ini adalah jaras UMN. Setelah keluar dari kornu anterior sampai ke otot, ini disebut sebagai jaras LMN, ya, lower motor neuron. Itu. Nah, dari topisnya itu harus dipahami dulu ya, karena nanti klinisnya beda-beda. Nah, dari kornu anterior, maka dia akan keluar menjadi radix. Kemudian dari radix menjadi plexus, habis dari plexus menjadi saraf tepi, kemudian dari saraf tepi menjadi neuromuscular junction sebelum ke otot ya. Maka akan timbul gerakan ya, gitu. Nah, ketika terjadi lesi UMN yang biasanya karena stroke, infeksi, tumor atau trauma, misalnya di otak, maka akan timbul lesi-lesi UMN atau bukan hanya di otak, pokoknya di sepanjang jaras UMN ini maka akan timbul gejala UMN. Tapi ketika terjadi lesi di jaras LMN ini, maka akan timbul gejala-gejala LMN. Nah, gejala-gejala UMN, LMN itu apa aja? Kita harus bedain dulu ya. Jadi gampangnya kalau UMN itu kaku, kalau LMN itu lemes gitu ya. Nah, tipe kelembuhannya kalau UMN itu spastik ya. Spastik itu kaku. Maka implikasinya ketika dilakukan pemeriksaan akan terjadi hiperrefleks atau hipertoni ya. Beda kayak LMN, dia flaccid atau lunglai, lemesnya lunglai gitu. Makanya kan kalau anamnesis harus ditanya kalau lemes gitu, lumpuh gitu kan, lumpuh kaku apa lumpuh lunglai gitu, itu harus ada di anamnesis gitu. Nah, implikasinya di pemeriksaan akan terjadi hiporefleks dan hipotoni. Nah, refleks Babinski atau refleks patologis itu hanya muncul di lesi UMN, makanya bisa positif. Jadi nggak hanya Babinski ya, Cadok, Oppenheim dan lain-lain itu refleks patologis bisa muncul di UMN, sedangkan LMN biasanya tidak muncul. Nah, atrofi tidak didapatkan kalau UMN, kecuali bisa terjadi atrofi di lesi UMN namanya disuse atrofi. Disuse artinya kayak lama nggak digunain gitu loh, disuse. Kayak misalnya orang lumpuh, stroke, terus habis itu kakinya nggak pernah digerakin, maka nggak diimobilisasi, lama-lama atrofi. Bisa aja karena atrofinya karena nggak digunain itu, bukan karena lesi UMN-nya gitu. Nah, kalau atrofi pada LMN bisa positif. Terus bisa terjadi fasikulasi dan fibrilasi kalau yang LMN. Kalau fasikulasi itu biasanya kalau di anamnesis bisa ditanyakan ke pasien, misalnya kayak ada rasa menjalar nggak di bawah kulit gitu, kayak kesetrum gitu. Kalau fibrilasi itu kamu lihat lidahnya ya, lidahnya suruh julurin nanti getar nggak gitu. Kayak karena kalau lidah nggak punya tonusnya nggak ada, maka dia untuk jilerin aja itu nggak punya kekuatan, maka akan kayak tremor gitu nanti kelihatannya. Ini sistem piramidal ya. Sistem piramidal itu tadi sudah saya singgung, itu ada traktus corticospinalis dan ada corticobulbaris. Nah, gampangnya kalau dari namanya aja diingat-ingat, cortico itu artinya otak gitu ya. Kalau bulbar itu batang otak ya, brainstem. Cortico otak, spinalis itu ya medula spinalis. Berarti kalau traktus corticobulbar dari otak ke batang otak ke bulbar. Kalau corticospinal dari otak ke medula spinalis. Nah, di batang otak itu kumpulannya nukleus dari
nervus spinalis kayak nervus dari nervus 3 ya, dari nervus 3 sampai 12 itu berakhirnya semua di batang otak ya. Nah, makanya terjadi gangguannya dari otot-otot nervus cranialisnya gitu. Sedangkan kalau corticospinalis dia kan berakhirnya di medula spinalis. Nah, tadi otot-otot anggota gerak atau yang misalnya terjadi nanti kan ada hemiparese dan lain-lain ya. Gitu. Pada traktus kortikobulbar ini terdapat inervasi bilateral ya dari kedua korteks cerebri kecuali nervus 7 dan 12 ya. Makanya yang membedain misalnya nervus 7 nervus 7 UMN dan LMN itu apa? Nah, itu bedanya di sudut mata ya. Nah, kalau yang atas itu diinervasi di atasnya itu diinervasi bilateral. Kalau yang di bawahnya itu unilateral ya. Kalau misalnya bilateral itu maksudnya kalau satu terganggu maka masih ada kompensasi. Makanya kalau yang stroke itu misalnya stroke yang otak kanan gitu. Nah, otak kirinya kan masih bisa mengkompensasi tuh. Nah, gitu. Makanya di atas sudut matanya masih masih normal gitu, suruh mengangkat alis masih bisa gitu kalau orang pasien stroke. Tapi kalau di bawah sudut mata itu unilateral karena inervasinya unilateral aja. Jadi kalau kalau misalnya kiri kena ya dari suruh angkat alis udah asimetri ya. Gitu. Kalau nervus 12 ini inervasinya tadi ya unilateral ya. Gitu. Ini tadi adalah ini ya yang saya singgung ya, traktus corticospinalis ya. Nah, tadi meninggalkan korteks motorik atau area 4 tadi, dia akan masuk ke corona radiata. Corona radiata itu ya daerah dekatnya kapsula interna ya. Terus masuk ke kapsula interna, terus masuk ke pedunculus cerebri ya. Baru masuk ke batang otak ya. Dari batang otak dari mes encephalon, pons, terus turun dia ke decussation pyramidum. Decussation pyramidum itu letaknya di dekat medula oblongata ya. Dia akan yang ini tadi ya 2/3-nya bersilangan menjadi traktus corticospinous yang lateralis ya. Kalau yang sepertiganya tidak bersilangan, maka akan disebut sebagai traktus yang anterior ya, gitu. Nah, yang lateralis ini akan berakhir di sampai sampai ke cornu anterior medula spinalis ya. Sampai bawah. Sedangkan yang anterior dia itu cuma sampai ke batang tubuh atas. Jadi cuma sampai cervical sama torakal atas aja gitu. Dia fungsinya kalau yang kortiko anterior yang nggak bersilangan itu untuk mengatur postur tubuh gitu. Jadi biar tubuhnya itu tetap tegak gitu karena dia mengurusi batang tubuh atas ya. Nah, kortikobulbar yang saya jelaskan tadi dia sama ya, dia ke motorik, corona radiata, kapsula interna, terus tapi berakhirnya cuma sampai ke batang otak ya, batang otak di setiap nukleus yang dipersarafinya ya bisa di pos kayak misalnya di mes encephalon itu kan ada nervus nukleusnya nervus 3 dan 4 gitu. Kalau yang jalan nervus 5 6 7 itu berakhirnya di pons. Jadi ini ya yang penting itu letak nukleus dari nervus spinalis itu nervus cranialis itu di mana? Kalau di midbrain atau mesencephalon itu ada nukleus nervus 3 dan 4. Kalau yang pons itu ada nukleus dari nervus 5, 6, 7. Nah, terus dan 8. Nah, kalau yang medula oblongata itu dari 9, 10, 11, 12. Ya, itu di medula oblongata. Kalau 1 dan 2 itu enggak, itu tidak berakhir di brainstem ya. Gitu. Nah, di lesi sistem piramidalis atau sistem traktus corticospinalis tadi, itu kan ada area yang dilewati. Nah, tadi kan dari korteks, dia lewat corona radiata, kapsula interna, batang otak yang terdiri dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah,
lesinya di mana, kayak misalnya struknya di daerah mana, itu bisa memberikan gejala klinis yang berbeda gitu. Nah, ketika lesinya di korteks cerebri, ya, jadi di atas dari kapsula interna, maka akan terjadi hemiparese kontralateral dan parese nervus 7-12 kontralateral UMN atau yang disebut sebagai hemiparese tipika, ya. Jadi kalau yang disebut hemiparese tipika itu adalah hemiparese kontralateral dan parese nervus 7-12 UMN kontralateral. Nah, gitu. Itu bisa lesinya di korteks atau di kapsula interna. Nah, yang membedain apa? Ini kan sama nih, yang korteks cerebri sama kapsula interna, ya. Nah, bedanya apa lesinya? Ini kan di korteks, kapsula interna itu masuknya subkorteks, ya. Nah, jadi harus bedain. Misalnya stroke di korteks sama subkorteks itu bedanya apa? Kalau korteks misalnya dia akan bisa terjadi penurunan kesadaran, ya. Terus perbedaan kekuatan antara ekstremitas atas dan bawah itu jauh beda banget gitu. Terus kalau yang kapsula interna rata-rata tidak terjadi penurunan kesadaran dan kekuatannya yang di ekstremitas atas dan bawah itu relatif sama gitu. Jadi misalnya yang korteks itu yang tangan kanannya 1, yang kakinya 4 gitu. Kalau misalnya kapsula interna bisa yang tangan kanan, tangan kaki kanannya sama-sama 3 gitu ya. Ini disebut sebagai hemiparese tipika. Nah, kalau hemiparese alternan itu adalah lesi-lesi yang terjadi di batang otak. Ya, topisnya di batang otak. Itu maksudnya gimana? Dia terjadi hemiparese kontralateral dan terjadi parese nervus cranialis ipsilateral sesuai dengan letak lesi, ya, gitu. Kalau lesinya di mesencephalon, tadi kan di mesencephalon ada nervus berapa? Nervus 3 dan nervus 4, ya. Maka bisa terjadi sindrom Weber namanya. Sindrom Weber itu isinya hemiparese kontralateral, ya. Terus dan tadi apa, parese nervus cranialis ipsilateral. Yang ada di mesencephalon nervus berapa? Nervus 3. Maka nervus 3-nya ipsilateral. Tapi di bawah lesi kontralateral. Makanya nervus 7 dan 12-nya kontralateral. Ya, paham ya? Nervus 7 dan 12 kan letak 7 di pons. 12 itu di medula oblongata, ya. Yang ipsilateral cuma setinggi lesi, ya. Makanya kan yang setinggi lesi nervus 3. Nek misalnya ada gangguan nervus 4 ya bisa aja gangguan nervus 4 tapi ipsilateral, tapi dia tidak termasuk dalam sindrom Weber. Sindrom Weber itu isinya ini gitu ya. Nah, kalau lesinya di pons, ingat-ingat ya, pons itu tadi isinya dari nervus 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, itu bisa terjadi hemiparese kontralateral atau gangguan dari nervus 7, ini bisa 6 juga, ipsilateral. Kalau yang gangguannya paresenya nervus 6 dan 7 maka disebut Miller-Gubler. Kalau yang ditambahi dengan divisi konjugat maka disebut sebagai fovil, ya. Gitu. Dan ini diingat ya, nervus 7-nya itu tipenya LMN, ya, kalau setinggi nukleus, ya. Jadi nervus 7 itu kalau sebelum mencapai batang otak itu disebut lesi UMN, nervus 7 UMN. Tapi kalau udah masuk batang otak ke bawah itu maka disebut lesi LMN. Itu khusus nervus 7, ya. Gitu. Nah, sedangkan di medula oblongata kita kenal sebagai ada sindrom namanya Dejerine, ya. Dia isinya hemiparese kontralateral dan ada parese nervus 12 LMN ipsilateral, ya, ipsilateral, dan didapatkan ada gangguan proprioseptik ipsilateral juga. Sedangkan lesi di medula spinalis ini bisa terjadi tetraparese atau paraparese, ya. Kalau letaknya lesi di cervical, maka akan terjadi tetraparese atau tetraplegi. Sedangkan di torakal ke bawah maka bisa terjadi paraparese, ya. Jadi dari lesi torakal lumbal itu terjadi paraparese. Kalau yang cervical tetraparese. Ya. Nah, tadi kan disebut kalau sistem UMN itu ada piramidalis sama extrapiramidalis. Nah, kalau extrapiramidalis itu apa? Extrapiramidalis itu adalah dia sistem yang fungsinya untuk memperharus gerakan.
dari sistem piramidal. Jadi kita misalnya otak nyuruh, oh tangan kanan gerak gitu, maka sistem piramidal akan berfungsi buat gerakin tangan kanan gitu, yang dia dari pusat motorik 4 sampai ke bawah sampai nanti ke otot ya tadi ya. Akhirnya tangan kanan gerak. Nah, tapi dia kalau tidak diperhalus dengan ekstrapiramidal maka akan gerakannya kasar gitu. Maka ekstrapiramidal itu dia fungsinya untuk memperhalus gerakan, jadinya gerakannya bisa pas, tidak terdapat gerakan-gerakan abnormal ataupun gerakan berlebihan dan sesuai dengan target. Makanya kalau ada gangguan ekstrapiramidal bisa terjadi gerakan-gerakan abnormal. Kayak apa? Kayak tremor, distonia, kayak misalnya orang Parkinson gitu-gitu. Gerakannya kan tidak sesuai keinginan dia ya. Itu sistem ekstrapiramidalnya yang terganggu ya. Nah, sistem ekstrapiramidal itu isinya banyak. Ya, dia itu dimulai dari area 4, 6 dan 8. Tadi area 4 itu adalah area motorik primer, area 6 adalah area premotorik atau asosiasi. Dan area 8 adalah gaze ya. Nah, dia akan turun ke ganglia basalis. Ya, isi ganglia basalis itu ada di dalam ganglia basalis itu isinya ada nukleus caudatus, putamen, globus pallidus, ini ya substansia nigra dan lain-lain itu. Nah, selain itu fungsi yang penting di sini juga dia ke nukleus ruber atau substansia reticularis batang otak. Jadi nukleus ruber ini letaknya di batang otak ya, di mesencephalon gitu. Nah, setelah itu juga langsung ke cerebellum. Nah, ini ya fungsinya untuk memperhalus gerakan anggota gerak kita. Nah, sirkuit dari ekstrapiramidal itu ada 3 ya. Jadi ada sirkuit 1, 2, dan 3. Nah, kalau sirkuit 1 dia lewat cerebellum ya. Jadi dia nanti akan dari apa sistem motorik tadi dia akan berakhir di vermis ya. Vermis tadi kan yang tengah tadi, ingat ya yang di cerebellum tadi, yang spinocerebellaris tadi di vermis dia mengurusi dari gerakan berjalan. Makanya akan terjadi gangguan-gangguan ataksia. Nah, ataksia itu ada 3 macam ya. Ada ataksia gait, ataksia trunkal, dan ataksia limb. Ya, ataksia gait itu dia berjalan gitu sempoyongan gitu. Nah, nanti yang kena di vermis depannya. Sedangkan trunkal dia itu baru duduk aja itu udah nggak bisa tegak ya. Jadinya langsung jatuh. Itu yang di belakang gitu. Sedangkan limb ataksia itu badan jadi waktu berdiri aja itu udah langsung goyang gitu di hemisfernya. Nah, kalau sirkuit 2 dia nanti akan lewat dari striatum. Striatum itu daerah ganglia basalisnya tadi loh ya. Maka kalau ada gangguan di sini akan terjadi gangguan-gangguan Parkinson. Nah, makanya Parkinson itu kan lesinya di mana tadi di ekstrapiramidalnya gitu. Sedangkan sirkuit ketiga ini dia gangguannya di nukleus caudatus dan globus pallidus. Nukleus caudatus dan globus pallidus itu nama lainnya adalah nukleus lentiformis ya. Jadi nukleus lentiformis itu adalah nukleus gabungan dari nukleus caudatus dan globus pallidus. Jika terjadi gangguan maka akan terjadi chorioatostosis. Itu gerakan kayak menari gitu. Kalau gangguan di nukleus corpus luisi itu akan terjadi hemipalismus. Hemipalismus itu gerakan seperti melempar ya. Gitu. Nah, ini adalah jara sensorik ya. Jara sensorik itu ada dibagi menjadi 2, yaitu gangguan sensorik tractus spinothalamicus anterior dan spinothalamicus lateralis. Kalau yang anterior itu mengurusi dari raba. Kalau yang lateral itu mengurusi dari nyeri dan suhu ya. Ini adalah fungsinya untuk yang sensorik eksteroseptik ya. Jadi eksteroseptik itu ingat-ingatnya ini aja NRS ya. NRS R N sama S-nya kan di lateral, itu spinothalamicus lateral ya. N-nya itu nyeri, S-nya suhu, R-nya di tengah itu raba, itu yang ngatur adalah tractus spinothalamicus anterior ya. Nah, itu jaraknya gimana gitu. Nah, lihat gambar ini aja ya. Nah, pertama
neuron ini akan dihantarkan oleh serabut reseptor-reseptor nyerinya sendiri. Reseptor nyeri itu banyak banget ya. Jadi kayak ada reseptor raba, nyeri, atau suhu. Nah, kalau kita mau bicara spinothalamikus anterior, dia kan tadi mengurusinya sepakatnya apa? Raba ya. Nah, jadi dari reseptor raba itu akan dihantarkan. Dia masuk ke ganglion, dari ganglion posterior, dia akan masuk ke kornu posterior dulu. Nah, gini. Dari kornu posterior, di sini aja ya, yang ini kornu posterior, maka dia akan melewati dari kanalis spinalis ini, kanalis centralis ini, dia akan bersilangan masuk ke di sini ada spinothalamikus anterior, kemudian naik traktusnya sampai ke talamus ya. Dari talamus maka dia akan ke gyrus yang ngurusi sensorik tadi. Gyrus apa? Gyrus parietal area 321 tadi ya. Ya gitu. Jadi dari sini nanti ke korteks parietal tadi, ke Brodmann 321 tadi ya gitu. Itu yang anterior. Kalau yang lateral ya, ini lateral dia ngurusi nyeri dan suhu ya. Gitu. Jadi dari reseptornya sama ke ganglion posterior, nanti ke kornu posterior, dia bersilangan di kanalis centralis, kemudian ke traktus spinothalamikus yang lateral, naik dia ke talamus juga. Talamusnya itu kan sebenarnya talamus itu punya banyak bagian. Nah, kalau yang tadi spinothalamikus anterior dan lateral itu di talamusnya di bagian VPL. VPL itu artinya singkatan dari ventroposterolateral ya. Terus dari talamus naik lagi ke tadi ya korteks parietal tadi ya area 321. Nah, dari sana nanti baru tahu oh ini nyeri apa sensasi nyeri suhu letaknya di sini gitu ya, baru bisa dideskripsikan gitu ya. Nah, itu tadi yang esteroseptik ya. Esteroseptik kan nyeri raba suhu. Traktusnya spinothalamikus anterior dan lateral. Sedangkan yang proprioseptik atau yang kita sebut sebagai misalnya posisi, getar, diskriminasi dua titik, tekanan itu ya. Jadi sensorik proprioseptik itu dia yang ngatur adalah teres funiculus posterior ya. Nah, dia sama. Dia tapi dari reseptornya dia akan masuk ke sini tadi dari ke kolumna posterior ya. Kolumna posterior tadi kan aku di awal bilang dia ngurusi proprioseptik ya. Nah, kolumna posterior ini dia dibagi menjadi cuneatus dan gracilis. Cuneatus itu yang lateral, gracilis itu yang tengah ya. Cuneatus itu mengurusi dari apa namanya? eh, anggota gerak atas. Kalau yang gracilis itu yang bawah ya. Nah, dari neuronnya di sini, dari reseptor dia masuk ke kalau misalnya dari bawah, dari ekstremitas bawah ya dia masuknya ke fasciculus gracilis. Nah, dari sini naik, nah dia akan masuk ke nucleus gracilis ya, atau nah, misalnya tadi yang atas ke cuneatus ya ke nucleus cuneatus, itu letaknya di medulla oblongata ya. Terus dia bersilangan maka kan menjadi namanya lemniscus medial, terus ke talamus juga ya, dari talamus nanti ke korteks parietal tadi ke daerah 321 tadi ya gitu ya. Nah, ini kalau tadi kita belajar motorik, yang ini sensorik, maka kalau lesi-lesi setinggi korteks ya, jadi kalau lesi-lesinya di korteks maka akan terjadi hemihipestesi kontralateral. Jadi maksudnya misalnya terjadi kesemutan atau mati rasa di sebelah kanan, tangan kanan dan kaki kanan gitu, atau tangan kiri dan kaki kiri. Jadi sama-sama ya kontralateral. Tapi kalau setinggi talamus ya, itu maka misalnya intinya yang rusak sebagian, maka akan terjadi gangguan esteroseptik dan proprioseptik gitu, tapi menurun ya. Kalau yang seluruh intinya rusak, maka akan sama sekali tidak
tidak terasa atau hemianestesi kontralateral ya. Kalau yang sebagian intinya yang rusak itu masih ada cuma menurun ya gitu. Kalau setinggi batang otak maka akan terjadi hemianestesi kontralateral juga, tetapi bila dipons maka bisa terjadi hemianestesinya yang alternan ya. Jadi yang ipsilateral gitu. Nah, sedangkan yang medula spinalis gitu, yang medula spinalis apa namanya? Ini berdasarkan letak-letaknya ya. Kalau letak-letaknya di depan, belakang, lateral ataupun lateral aja. Nah, ini maksudnya apa? Kalau di depan kok esteroceptiknya terganggu, proprioseptif normal. Kalau di belakang kok yang proprioseptifnya terganggu. Kalau yang lateral ini kok esteroceptiknya kontralateral terganggu, proprioseptiknya ipsilateral terganggu, tapi dan motorik ipsilateralnya terganggu. Nah, ini lihat ini. Lihat ini. Ini ya. Nah, tadi kan sepakat nih kalau di sini tadi ini ngurusi proprioseptik ya. Nah, sedangkan yang eksteroseptiknya itu kan tadi letaknya di sini semua ya, di depan sini ya. Yang spinothalamikus itu kan di sini ya. Ini spinothalamikus. Ya, ada yang anterior di sini, yang lateral di sini ya. Nah, kalau anterior itu di sini ya, maka kalau ada gangguan di sini, di anterior sini, maka eksteroseptiknya yang terganggu. Ya ininya aman, nggak terganggu, dia di posterior, ya toh. Kalau misalnya posteriornya yang terganggu, di belakang tadi istilahnya, ya proprioseptiknya aja yang terganggu, eksteroseptiknya enggak, ya letaknya di depan, ya kan, gitu. Nah, kalau lateral, lateral itu setengah sini ya, setengah gini, setengah gini. Jadi segini itu keganggu misalnya, atau di sebelah sini, sini sesisi keganggu gitu. Nah, ini kan ada komponen esteroseptiknya, ada komponen anterioseptiknya, tapi kan sebagian-sebagian gitu. Nah, maka akan terjadi gangguan yang esteroseptiknya kontralateral. Kenapa? Karena ini tadi kan jarasnya bersilangan toh dari sini toh, dia kan melewati kanalis sentralis tadi kalau yang spinothalamikus. Nah, sedangkan yang proprioceptik yang di sini tadi kan langsung ya. Tadi kan gambarnya gini, langsung naik ke atas, dia nggak bersilangan. Maka dia ipsilateral gangguannya gitu. Ya. Nah, maka itu disebut sebagai sindrom sindrom ya, Brod-Scott ya. Nah, ini Browscott itu isinya apa? Kalau ditanya, dia gangguan eksteroseptik kontralateral, proprioseptik ipsilateral, dan motorik ipsilateral. Ya, ini di logika aja tadi melalui gambarnya, jadi nggak usah diapalin gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah vaskularisasi otak ya. Jadi vaskularisasi otak itu dibagi menjadi sistemnya itu dua macam, yaitu sistem anterior dan posterior. Kalau sistem anterior itu disebut sebagai sistem karotis, kalau posterior disebut sebagai sistem vertebrobasiler ya. Nah, anterior tuh sinilah ya. Nah, gini. Yang posterior sini ya, gitu. Nah, dari anterior, aku jelasin dari sini aja ya. Nah, dia akan dari Ica, dia akan bercabang ya. Jadi ada yang ada yang aca, ada yang komunikan juga ya, dan ada MCA juga ya gitu. Nah, dari masing-masing ini maka akan dihubungkan misalnya aca kanan dan kiri yang dihubungkan oleh akom atau arteri komunikan anterior ya. Nah, sedangkan yang posterior dia berasal dari arteri vertebra, kemudian bersatu menjadi arteri basilaris. Ya, ini kan bercabang banyak ya, menjadi AICA, SCA, PCA gitu ya. Terus ini arteri-arteri pontins. Nah, gitu. Nah, kemudian juga akan menjadi arteri PCA ya, posterior cerebri artery. Nah, ini akan menjadi suatu kesatuan apa namanya? Sistem kolateral ya, yang salah satu. Jadi sistem kolateral itu sebenarnya banyak deh, nggak cuma sirkulasi Wilisi ya. Tapi kalian harus benar-benar tahu sirkulasi Wilisi isinya apa. Ini loh, sirkulasi Wilisi itu ini isinya arteri cerebri posterior
arteri cerebri posterior kanan dan kiri ini ya, ini sama arteri komunikan posterior kanan kiri ya, ini kan komunikan posterior kanan kiri, terus arteri karotis interna ya, yang ini ya, yang interna kanan kiri, terus habis itu arteri cerebri anterior yang ini kanan kiri, dan arteri komunikan anterior ya. Jadi jangan kebalik, nanti banyak yang bilang kalau MCA tuh masuk dari bilisi, sebenarnya enggak ya gitu. Ini sistem kalau di imaging ya gitu. Jadi kalau otak dipotong aksial itu vaskularisasinya kayak gini ya. Jadi yang daerah sini ini diperdari oleh Aca, MCA tuh yang daerah sini, ini daerah pica gitu. Ya, terus kemudian kalau meninges, ini meninges adalah membran yang meliputi otak dan medula spinalis. Jadi nggak cuma otak, tapi sampai ke medula spinalis. Dia terdiri dari 3 ya, dari luar ke dalam. Itu singkatannya DAP, dura mater, arachnoid, pia mater ya, itu. Nah, ini adalah aliran LCS ya. Jadi LCS itu dibentuk di plexus choroidal. Plexus choroidal tiap ventricle ya. Ada ventricle lateralis 3 dan 4. Kemudian pertama dari ventricle lateralis dulu. Nah, sistem plexus choroidal di situ membentuk LCS, kemudian dia dialirkan ke ventricle ketiga melalui foramen interventricle. Nah, terusnya kemudian bergabung juga dengan LCS yang dibentuk di ventricle ketiga, kemudian dialirkan ke ventricle keempat melalui aqueductus sylvii, kemudian baru ke ruang subarachnoid melalui foramen Magendie dan Luska. Kalau Magendie itu di bagian medialnya, Luska itu di lateralnya. M medial Magendie, L lateral Luska gitu ya. Terus kemudian dari situ dia akan bersirkulasi ke otak dan medula spinalis. Nah, nanti diserapnya melalui sistem venosus di otak dan ada yang diabsorpsi melalui granula arachnoid. Ya, udah. Itu saja materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Dek? Apa sudah cukup jelas? Masih ada 10 menit. Udah? Cukup jelas? Tidak ada yang mau bertanya? Tadi yang ini udah ada ya? Yang kurang satu tadi? Sudah ada, dokter. Oh ya, ya, oke. Gimana? Bingung atau mudeng? Emang anatomi neuro itu lumayan ini ya, lumayan banyak dan beberapa memang bisa di logika, beberapa memang harus dihafal gitu. Tapi kalau bisa di logika, logika aja gitu. Yang penting sebenarnya kamu paham konsepnya dulu. Kayak tadi, misalnya medula spinalis itu kan lumayan lumayan angel ya materinya, lumayan berat itu. Tapi kalau kamu tahu konsepnya kayak tadi, oh ada sindrom ini, terus kalau kamu udah tahu fungsi-fungsi letaknya anatomi, di logika aja bisa, nggak usah diapal gitu. Kalau di bangsal atau di poli sama residennya tanya aja nggak apa-apa gitu. Dulu saya waktu masih di poli atau di bangsal gitu, kebanyakan pada takut tanya atau bingung gitu. Nggak apa-apa tanya aja hal-hal sepele atau nggak mudeng apa-apa, nggak apa-apa tanya daripada apa bingung sendiri kan, mumpung lagi stase neuro gitu, karena ilmunya lumayan kepake nanti kalau buat dokter umum, banyak kasus neuro kalau pengalaman saya ya di IGD dan di poli gitu. Ya, ya, ini udah cukup, ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ya udah, nanti kalau misalnya masih ada yang mau tanya tapi malu, nggak apa-apa, WA saya gitu. Itu tadi nomor saya kan udah ada yang tahu gitu, itu nggak apa-apa. Dan kalau terkait anatomi ataupun materi yang lain nggak apa-apa.
gitu. Beberapa teman-temanmu dulu itu biasanya WA juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas atensinya. Semoga banyak membantu untuk mempelajari anatomi, nggak tambah bingung malahan. Ya, selamat sore dan selamat belajar. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya, dokter. Teman-teman dokter. Ya.